Pace bene, saya menemukan tulisan tentang homoseksual dalam ajaran sosial gereja yang menurut saya berimbang, yang selama ini hanya separuh kita pahami. Ini katanya, kaum homoseksual harus dihormati martabatnya. Ini bagian separuh yang biasanya dibahas oleh banyak orang dan mulai mengkritik-kritik gereja. Apa maksud gereja dengan menghormati martabatnya? Apakah diterima begitu saja? Dibiarkan? Nah, kita baca dokumen ini supaya terang. Kaum homoseksual harus dihormati martabatnya. Dia tetap manusia. Jangan asal gampang mengkutuk-kutuk saja. Neraka untukmu, kamu terkutuk, kamu tidak dicintai Tuhan, dan seterusnya. Bukan pekerjaan kita itu. Tapi kita mengatakan di sini, gereja mengatakan dihormati martabatnya. Dan ini yang menarik, diberanikan untuk mengikuti rencana Tuhan dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk hidup wadat, untuk hidup tidak menikah. Salah satu cara untuk menjaga kesuciannya adalah dengan tidak menikah. Ada dorongan itu, mungkin dia sendiri bingung. Mengapa? Saya laki-laki, tapi tendensi, kecenderungan saya, orientasi seksual saya begini. Dia pun bingung. Tetapi Tuhanlah pemandunya. Dan salah satu caranya mengikuti panduan Tuhan, jangan menikah. Nah, ini bagian yang hilang, yang seringkali tidak dibahas. Sikap hormat yang harus diberikan kepada mereka tidak boleh berakibat pada legitimasi terhadap sikap-sikap yang tidak dapat didamaikan dengan hukum moral. Bukan berarti karena ada rasa hormat terhadap martabat para homoseksual, maka setiap keinginannya harus dipenuhi. Dan ini yang menjadi sering masalah di sekitar sini. Di Eropa, tetapi di Indonesia, di mana-mana juga sudah mulai ada kampanye-kampanye itu. Merasa bahwa semua tindakannya harus didukung secara moral. Tidak juga. Inilah hidup wadat. Tidak usah menikah kalau memang lain orientasi seksualnya. Sikap hormat ini pun tidak boleh membawa akibat bahwa pribadi-pribadi dalam satu hubungan sejenis diberi hak. Bukan itu akibatnya. Karena kita memberkati memberikan penghormatan terhadap martabatnya. Kalau begitu, kalau mereka meminta menikah, kita berikan juga haknya. Saya pikir ini kesesatan juga. Kan begitu ya. Karena dikatakan di sini, tidak diberikan hak, jangan diberikan hak untuk diperlakukan sebagai satu perkawinan. Dan dengan demikian menyejajarkan relasi mereka dengan keluarga. Tidak sejajar itu. Jadi ada kecenderungan bahkan kelompok di sini menuntut supaya mereka juga diberkati. Oh, ini bukan sakramen, tapi berkat untuk hidup bersama. Itu upaya menyejajarkan pada hidup keluarga yang dianggap tidak benar itu. Kan begitu ya. Nah, tetapi harus dihormati martabatnya. Bahkan harus dipikir bukan keinginan mereka itu. Kan begitu ya. Tidak dengan gampang juga mengatakan, oh terkutuk neraka, jahanam untukmu, dan seterusnya. Tergerus juga kemanusiaan kita. Dan saya yakin agama tidak membuat kita masuk pada dehumanisasi, begitu ya. Menjadi tidak manusiawi. Pace bene.